Prinsip orang menolong adalah safety first, atau penyelamatan diri sendiri harus diperhatikan. Jangan sampai mau menolong tapi ada yang ditolongkan. Saya dengan adanya pemadaman ataupun penanggulangan api kecil, ada beberapa teknik yang ingin saya sampaikan. Di antaranya ada pemadaman api yang bersumber di dapur. Kemudian ada yang disebabkan oleh tumpahan cairan atau minyak, ataupun di pekarangan ataupun di hutan. Ketika sampean melihat kondisi api yang masih kecil, bagaimana cara penanganannya? Misalkan terkait di hutan dengan banyak ranting yang kering, kemudian ada api kecil, sahabat harus segera mengambil tindakan, yaitu tidak pada fokus ke apinya dulu. Api kan masih kecil, jadi dahan atau ranting yang sudah terbakar sedikit, kita membuat radius berapa, jarak 1 meter atau 2 meter dari api tersebut, kita bersihkan biar memutus rantai dahan atau ranting yang kering yang mudah terbakar. Bisa dimengerti? Ya. Misalkan di tempat-tempat umum ada kejadian kebakaran di mal, fasilitas umum lain seperti di SPBU dan lain-lain. Itu biasanya sahabat bisa melihat kalau di hotel atau mal ada kotak yang berisi selang yang melingkar seperti ular. Itu kaitannya adalah dengan namanya hidran. Hidran itu sumber airnya langsung ke pusat saluran pipa, diantaranya nyambung ke PDAM. Jadi ketika sahabat di dalam mal ataupun fasilitas umum lainnya melihat percikan api di pojokan mal atau tempat lain, sampean segera memecahkan kaca. Biasanya kotaknya itu ada kacanya dan di situ ada kampak dan ada helm, biasanya warna kuning, warna putih, warna biru. Langsung saja pecahkan, kemudian ambil selangnya, tarik sesuai kebutuhan sumber apinya, kemudian kerannya dibuka, tes, tembakan. Kalau masih kecil, itu bisa menggunakan yang namanya APAR, alat pemadam api ringan, yang kapasitasnya ada yang 1 kilo, ada yang 5 kilo, gitu. Ada ya biasanya di tembok-tembok yang nempel warna merah itu, yang namanya APAR. Itu hanya sekali pakai, sudah dibuka segelnya, ya sudah harus dihabiskan. Kalau menggunakan APAR itu bisa langsung ambil yang tergantung, ambil kemudian pelatupnya yang malang itu diambil, terus baru diarahkan dulu selangnya, baru kita pencet, diarahkan ke sumber api tersebut. Nah, itu menggunakan APAR. Tadi yang di hutan bisa menggunakan putuskan mata rantai yang biar menyebar api itu tidak bisa menyebar, merembet ke yang lain, baru kita fokus mematikan apinya dengan kain basah, ataupun karena di dalam hutan bisa menggunakan dahan yang basah, kita pukul-pukul karena jauh dari air dan sebagainya, pukul-pukul biar sampai apinya mati. Kemudian ketika yang vital itu di rumah, sumbernya dari mana? Biasanya terjadi dari dapur. Ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, banyak bapak-bapak juga yang nggak berani masang regulator. Kadangkala pesen tabung gas, Mas, tolong sekalian dipasangkan. Harapannya seorang banser tidak ada bahasa seperti itu. Malah banser, Mas banser tolong mau pasang regulator. Itu harus berani. Jadi jangan pernah takut kalau tabung gas ini tidak akan pernah meledak. Itu secara teori tidak pernah meledak ya. Yang meledak, kenapa meledak? Ini gasnya bocor keluar, kemudian di ruangan itu tertutup, tidak ada udara, akhirnya kan hampa. Ketika hampa, ada percikan atau korsleting listrik ataupun api kecil, akhirnya ruangan itu seolah-olah terbakar. Cuman terbakar itu cuman sesaat. Gas yang sudah menguasai ruangan itu akan nyala oleh percikan api kecil itu. Akhirnya menimbulkan dentuman atau ledakan. Itu nyalanya gas yang sudah
berterbangan di situ karena tidak bisa keluar nyala, dan ininya terpental kan biasanya karena sumbernya ini terpental, akhirnya tetangga ataupun siapa yang melihat rumahnya si A tabung gasnya meledak. Itu tidak, ini terpental karena getaran dari nyala gas tersebut. Jadi ini tidak ada tabung gas dengan regulator. Itu ada beberapa kendalanya, diantaranya adalah regulatornya yang bocor. Regulator yang bocor berarti berasal dari regulator. Cuman biasanya juga ada regulator dipasang, tapi kenapa tidak bisa konek-konek ke selang? Tinggal kita mainkan seperti ini, pakai obeng, kunci atau paku yang cukup untuk menekan sentil yang di dalamnya. Biar seperti ini. Kalau mal belum bisa, tetap dikaitkan, kemudian pasang regulator di ketuk-ketuk kayak gini. Karena biasanya ini juga menggupal, ya. Kenapa kadang bisa berkeringetan kayak nyambet gawe kesel, keringetan kayak ini yang propos kayak suka keringetan. Ini biasanya kan dijemur kayak gitu, ya. Nah tadi misalkan tadi seperti itu, selang tidak konek-konek, dipukul-pukul kemudian selangnya digoyang-goyang. Itu ilmu, bukan anak ibu-ibu. Ayo nganggo daster, mas tolong masuk, ya. Kemudian ada kebocoran pada ini, kebocoran seperti ini, jalan terus. Ini kalau tandanya seperti ini, selang dilepas kemudian keluar seperti ini terus, indikasi regulator rusak. Karena seperti ini akhirnya. Ya, dibilang jangan takut, Bu. Panser gimana cara mengeksekusinya? Kita lihat arah angin dari sana. Kita mengikuti dari arah angin seperti ini. Jangan berlawanan dengan angin. Kita yang terbakar, alias tidak safety. Nah, nih lihat ya, jari cuman pakai jari satu, ditutup dari belakang seperti ini. Kemudian diambil. Paham? Ini tidak usah pakai ilmunya Mbak Tarjo. Keberanian dari sahabat-sahabat. Ya, ibu-ibu bisa dipraktekkan barangkali di rumah seperti itu. Nih, ibu-ibu atau bapak-bapak mau lihat silakan. Gini. Ini tetap sumbernya adalah dari tabung. Kita lepaskan regulator dari tabung. Di belakang pengen tahu tuh. Sudah. Belakang ya. Itu yang pakai motor. Bisa. Ya. Ya. Dawuro, beli. Muter. Ini seperti ini, tinggal ditutup ini. Kemudian dilepas. Sudah. Misalkan ini ada yang selang, ini tersambung sampai ke kompor, ya yang tetap yang dilepas regulatornya. Misalkan ini lagi goreng, wajahnya sampai kobongan, ketinggalan, ditinggal nonton sinetron, roen pancinya kobongan atau wajahnya kobongan, tetap yang dilepas regulatornya karena sumbernya dari regulator. Nah, paham ya? Ada yang berani mencoba? Yap, harus berani. Awang gede karo wani. Ya, sip. Ada lagi? Tanya. Ya. Kalau di Coba. santai. Santai saja. Ada lagi yang perhatikan, nutupnya jangan dari depan ya. Nanti ketika masih dari depan sampai mesti kaget. Panas. Dari belakang kayak gini, selep. Ya, dari belakang. Jangan dari depan seperti ini. Dari belakang. Ya. Rumputnya tuh, bakar. Ganti rumput.
Santai, pelan tapi pasti ya. Ambil. Nah, itu sih. Paham ya semua ya?